Saya itu kasihan ya, institusi polisi ini kan sekarang lagi banyak Disorot, beban, banyak masalah, tapi kok nggak mau belajar, nggak mau introspeksi gitu kan. Dulu ada itu orang ngomong saya Jokower, Gus Nur tuh dibiayai Tommy Soeharto, dibiayai Cendana. Gus Nur tuh kalau nggak dibiayai Cendana nggak mungkin. Ada Jokower ngomong begitu. Nah sekarang orang yang ngomong gitu hidupnya susah, Mas. Hidupnya dari satu hutang ke hutang yang lain. Utang sini belum lunas, utang lagi sana, utang lagi sana. Jual kulkas, jual TV, jual Nah, maka jangan pernah kamu hidup bergantung oleh cacian orang atau sanjungan orang. Iya. Lepas dua-duanya, kamu mau nyaci saya silahkan, mau nyanjung saya silahkan. Aku nggak terikat oleh keduanya itu. Jadi bukan berarti saya mangkir, itu sudah datang di samping peristiwa hukumnya nggak jelas. Kalau saya beli bersuudon juga jangan-jangan ini jebakan. Ya ternyata yang laporkan cupu juga. Apa? Cupu itu apa? Apa Mas Basit? Cupu itu apa? Cupu itu... Sahabat polisi. Apa ku? Spion, spion, apa mata-mata loh. Ternyata dikirimi fotonya saya, foto sama polisi itu. Wah. Aduh, berarti ini saya itu kasihan ya, institusi polisi ini kan sekarang lagi banyak beban, banyak masalah, tapi kok nggak mau belajar, nggak mau introspeksi gitu kan. Saya itu banyak Mas, bobroknya polisi itu di handphone saya tuh banyak, tapi mana kan saya nggak mau ngeser-ngeser bobroknya polisi itu kan. Ya, tapi mereka kok selalu menganggap saya ini musuh gitu loh, heran saya. Nah jadi yang laporkan saya seperti itulah intinya lah ya, cupu. Semalam juga cepu apa cupu saya nggak ngerti itu. Ditunjukin apa fotonya ya gue semalam ya. Iya. Walaupun nggak jelas tapi ya gambarnya. Ya nanti aja jelaskan gitu. Nah sekarang saya dengar IG-nya dia dikunci katanya, banyak lapor. Oh, di private. Gus IG-nya sudah dikunci, Facebooknya ini. Jadi apa sebenarnya gitu kan? Kan orang ini siapa? Masih lugu, masih anak-anak kan, masih anak kecil, baru nikah juga kayaknya, manten baru. Terus memusuhi saya, sementara saya sudah mubahalah dan dia nggak percaya mubahalah itu kan, saya kan akhirnya sejahat dia, segoblok dia. Saya tetap nggak tega akhirnya Mas. Aduh ya Allah, kasihan anaknya, kasihan istrinya, kasihan dia itu kan. Kan boleh saya berpikir begini, dia boleh menuduh saya dimanfaatkan HTI, dimanfaatkan FPI, dimanfaatkan kelompok radikal. Dia selalu nuduh saya begitu, walaupun nggak terbukti dan saya selalu bantah. Sekarang saya nuduh dia, kasihan kamu dimanfaatkan. Siapa terserah yang bayar kamu ya untuk melaporkan saya. Saya ini sudah mubahalah. Suka nggak suka itu Al-Quran kan gitu. Iya, betul. Kamu yang kalah gitu, kamu yang hancur. Nah, jadi ini paradigma. Kan ada yang ngomong tuh, panik Gus, panik lah. Masa nggak panik dipanggil polisi gitu. Saya dalam hati, yang panik siapa? Yang panik aku apa istana? Aku atau kamu yang panik gitu kan. Mubahalah itu silahkan, Anda nggak percaya itu hak Anda kan, tapi kan saya mengimani ini. Mas, kata-kata itu mau guyon tetap dicatat loh Mas. Betul. Ya, kamu banci, gini aja. Kamu banci tuh, karena dia nggak banci Mas, tapi kamu banci, itu dicatat loh Mas, walaupun itu guyon. Iya betul. Kalau melukai perasaan apalagi sampai berhubungan sama Allah, lah ini kan nggak guyon. Kalau saya salah, kalau saya menebar kebencian, kalau saya menebar hoak, dilaknat saya. Masa itu ada Quran? Oh, makanya ini kenapa bangsa ini bobrok ya, karena pemimpinnya kan melanggar sumpah Al-Qurannya itu. Gitu Mas Arifin. Iya, oke. Nah terakhir nih Gus, karena waktu Gus juga terbatas ya, masih ada yang menunggu. Pesan untuk anak bangsa lah ya, yang melihat kondisi di sisi lain. Kita melihat ya, belum lama soal Sambo ada tragedi di Kanjuruhan. Tapi di sisi lain dengan tragedi yang begitu masih ada mohon maaf ya, banyak tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh ulama-ulama kita, terus kemudian masih aja ada yang mau dikriminalisasi lagi. Nah ini pesan untuk anak bangsa terakhir. Jadi gini teman-teman ya, kita nggak bisa maksa orang lain untuk cocok sama kita.
Nggak bisa. Itu sunatullahnya begitu. Kamu harus cocok sama saya. Nggak bisa. Kamu nggak bisa memaksakan orang lain sepemikiran sama kita. Catat dulu itu, Mas. Itu sunatullah, itu hukum alam. Kalau semua orang dibikin cocok sama pemikiran kita, berhenti nih ekosistem perputaran hidup ini. Kiamat, Mas. Kalau semua orang tiba-tiba cocok sama kita semua, ya kiamat, Mas. Nggak ada ekosistem, nggak ada perputaran. Jadi, orang menilai kita baik atau buruk itu bagian dari ekosistem keberlangsungan hidup ini, gitu loh, Mas. Ini kalau dikembangkan ribet ini bahasanya nih. Nah, maka jangan pernah kamu hidup bergantung oleh cacian orang atau sanjungan orang. Iya. Lepas dua-duanya. Kamu mau nyaci saya silahkan, mau nyanjung saya silahkan. Aku nggak terikat oleh keduanya itu. Yang penting sekarang ini kolbu kita sama Allah ini nyambung apa enggak? Kolbu kita sama Rasulullah ini nyambung apa enggak? Itu aja yang tahu hanya kita dan Allah. Walaupun berapa persen ada yang terimplementasikan ke kehidupan sehingga orang melihat, oh Gus Nur nyambung sama Allah, oh Gus Nur nyambung sama Rasulullah, oh Gus Nur baik, Gus Nur jujur. Ada yang nyambung. Ada yang tidak nyambung, Gus Nur radikal, intoleran, penebar kebencian, penebar hoak. Ada yang tidak nyambung. Terserah mereka, yang penting kembali ke diri kita. Makanya, karena saman pertanyaannya tadi, apa pesan-pesan saya? Ya, apa yang saya alami ini, saya pesankan ke Anda. Apa? Merdeka. Tidak harus punya uang, tidak harus kaya, enggak. Merdeka dengan kemiskinannya juga enggak apa-apa. Saya lagi miskin, Gus, nggak apa-apa. Miskin tapi merdeka, nggak jadi jongos, ya, nggak makan duit karena perintah, gitu kan. Kecuali kamu jual jasa, beda. Bangun rumah dapat duit kan jual jasa. Tapi kalau laporkan Gus Nur, nih duit, ya, kan beda. Laporkan Habib Rizik, nih duit. laporkan itu. Ini lo laporkan Gus Nur, nih duit. Itu salah benar relatif. Allah yang memutuskan. Tetapi karena itu paling tidak ada hak kebahagiaanku yang terenggut. Ada hak kebahagiaan anakku yang terenggut. Itu pikirkan. Sama harus mikir itu. Sama terima duit nih 10 juta gara-gara ngelaporkan Gus Nur. Iya. Misalkan ini. Di penjara atau tidak, paling tidak ada tiba-tiba ada was-was istriku, was-was anakku misalkan. Walaupun mereka sudah ditatar mentalnya, tapi wajar. Kemarin saya kesini, anak saya yang Aini itu meluk saya, nangis. Itu air matanya anakku apa nggak diaudit sama Allah? Menghancurkan kamu. Kamu terima uang 10 juta, oh pesta pora ini ngelaporkan Gus Nur dapat duit. Atau walaupun nggak dapat duit, dapat sanjungan. Misalkan dari geng-gengnya. Aduh, itu kan kamuflase semua duniawi. Lah sekarang kalau sampai anakku nangis 1 butir, 2 butir itu yang saya yakini, itu diaudit sama Allah ini. Kamu sudah membuat anaknya Gus Nur nangis. Kira-kira kalau tiba-tiba anakmu kecelakaan, anakmu kecemplung kolam gimana terus nanti? Dilipat gandakan azabnya sama Allah. Kembangkanlah. Gitu, karena nah jadi merdekalah gitu loh. Saya ngomong merdekalah karena saya merdeka. Siapa yang bisa beli saya? Sebut. Dulu ada itu orang ngomong saya Jokower. Gus Nur tuh dibiayai Tommy Soeharto. Dibiayai Cendana Gus Nur tuh. Kalau nggak dibiayai Cendana, nggak mungkin. Ada Jokower ngomong begitu. Padahal kan nggak terbukti. Dari lahir procot, owek-owek sampai sekarang saya nggak ketemu Tommy Soeharto. Salaman aja enggak, ketemu aja enggak. Nah sekarang orang yang ngomong gitu hidupnya susah, Mas. Allah. Hidupnya dari satu hutang ke hutang yang lain. Allah. Utang sini belum lunas, utang lagi sana, utang lagi sana. Allah. Jual kulkas, jual TV, jual kipas gitu. Begitu saudaraku. Jadi merdeka. Tidak harus punya duit, syukur-syukur punya duit merdeka. Jadi susahnya nggak amat-amat gitu ya. Tapi kalau memang nggak punya duit, punya kemerdekaan. Saya merdeka ini. Buktikan, jangan ngomong saja. Gus Nur ante-antenya ini, buktikan mana. Nggak ada yang bisa. Saya nggak butuh, nggak ada. Siapa coba? Nggak ada, Mas Arif. Gitu ya. Pesan saya,
merdekalah, berdaulatlah. Apapun situasimu, apapun kondisimu. Nah, begitu. Baik. Terima kasih, tadi menarik sekali ya. Jadi saya juga jadi terbawa suasana ini berarti. Ya Allah, luar biasa pesan yang terakhir tadi. Jadi kita harus merdeka ya. Kita tidak peduli mana yang mencaci, mana yang memuji. Yang penting urusan kita sama Allah saja yang tahu ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.